Yo William. Yo berpenampilan cupu. Motor Yamaha R1 yang dikendarai oleh Namora dan Yo akhirnya tiba juga di rumah dinas milik AKBP Rio Habonaran. Setelah memberikan salam, kedua pemuda itu pun dipersilahkan masuk oleh seorang wanita parubaya. "Inang Uda, apakah Bapak udah bertugas hari ini?" tanya Namora kepada wanita paruh baya tersebut. Bapak Uda adalah adik laki-laki dari ayah dalam bahasa Batak. Sedangkan Inang Uda adalah istri dari Bapak Uda. Bapak Udamu ada di dalam. Kalian masuklah dulu. Ajak juga temanmu itu. Suruh wanita parubaya itu yang tidak mengenali Yo walaupun mereka pernah dulu bertemu sekali ketika merayakan Hari Kebebasan Tigor di Martins Hotel. "Salam untuk Anda, Bibi," kata Yo sambil memberi hormat. "Silahkan, Nak. Anggap saja rumah sendiri." Yo dan Namora lalu memasuki rumah 2 lantai tersebut lalu berjalan ke arah ruang belakang di mana di sana telah duduk seorang lelaki yang kira-kira lebih muda 10 tahun dari ayahnya Namora Habonaran. Dialah Rio Habonaran. "Halo, Paman Rio. Kita bertemu lagi," kata Yo sembari menyalami lelaki itu. "Hahaha. Silahkan duduk, Yo. Kau tentu sangat kelelahan." "Hehehe. Tidak juga, Paman," jawab Yo sambil nyengir. "Lagian, kau ini sungguh aneh sekali. Untuk apa kau berlagak seperti gelandangan?" "Aku pusing, Paman. Sekalian ingin melihat-lihat keadaan di kota ini. Ternyata, di sepanjang jalan, terlalu banyak perubahan yang terjadi. Semuanya memang tidak ada yang kekal, Yo. Harus ada perubahan." "Oh ya. Kemana tujuanmu setelah ini? Jangan katakan bahwa kau ingin selamanya menjadi gelandangan lagi." "Tidak, Paman. Aku berencana untuk melanjutkan pendidikanku yang tertunda di kota Batu ini," jawab Yo bersungguh-sungguh. "Baguslah. Aku mungkin akan membutuhkan dirimu kelak. Dan kau juga pasti akan membutuhkanku." "Maksud, Paman?" tanya Yo yang tidak mengerti. Saat ini, pihak kepolisian dari beberapa negara mulai kelabakan mengatasi para sindikat pengedar narkoba yang mulai merajalela. Semuanya bermula dari Hong Kong, Makau, Taiwan bahkan telah merambah ke daratan China. Jepang juga telah dimasuki oleh para penyelundup ini. Saat ini, Indonesia tinggal menunggu waktu saja untuk menghadapi invasi besar-besaran. Kuncinya adalah Thailand, Semenanjung Malaysia dan Singapura. Jika 3 negara itu berhasil disusupi oleh para sindikat ini, maka Indonesia tinggal menunggu waktu saja, kata Rio menjelaskan. Ada riak kekhawatiran di raut wajahnya. "Hong Kong. Aku dapat menebak siapa pelakunya. Namun, ini hanyalah tebakan saja. Bagaimanapun, aku akan terlebih dahulu menghubungi orang-orangku di sana untuk menyelidiki dari mana barang haram tersebut terlarang ini bersumber," kata Yo. "Itulah maksud dari yang aku katakan kepadamu tadi, Yo. Aku membutuhkan dirimu dan kau membutuhkan diriku. Paman adalah seorang anggota kepolisian yang memiliki pangkat yang tinggi. Kalian juga memiliki segala macam kemudahan dan fasilitas. Negara mendukung kalian. Tapi, mengapa Paman mengatakan bahwa Paman membutuhkanku?" tanya Yo tidak mengerti. "Semuanya akan terjawab. Saat ini, kita hanya bisa berspekulasi. Tidak baik mendahului sesuatu yang kita sendiri pun tidak mengetahuinya dengan pasti." "Baiklah, Paman.
Aku memiliki segala yang Anda butuhkan. Tapi satu hal yang harus aku tegaskan kepada Paman. Jika Dragon Empire dan Tiger Shampoo yang bergerak, tidak ada kata tangkap. Semuanya adalah hukum rimba. Menang, atau tergilas. Aku mengerti. Saat ini, kau fokus saja terlebih dahulu ke pendidikanmu. Siap, Paman? Kata Yo bersemangat. Senin pagi. Setelah minggu sore Yo kembali dari kota Kemuning menemui Tigor serta mengambil berkas-berkas yang dia butuhkan untuk menjadi mahasiswa pindahan. Akhirnya kini Yo pun telah resmi menjadi mahasiswa baru di Universitas Kota Batu. Sedemikian rupa Yo berusaha menyembunyikan identitasnya. Agar tidak terlalu mencolok, dia kini berpenampilan layaknya seperti seorang yang sangat kampungan. Kacamata tebal, rambut sisir belah pinggir, baju dimasukkan ke dalam dan celana ditarik sampai ke atas pinggang. Benar-benar penampilan mahasiswa yang sangat lucu. Bahkan, mahasiswa tahun 60-an pun tidak separah penampilan Yo ini. Sambil cengar-cengir menatap dirinya di cermin kaca, Yo pun akhirnya keluar dari kamar tumpangannya di rumah dinas milik Rio. Rio dan istrinya serta Namora hampir saja tersedak melihat penampilan Yo ini. Sambil geleng-geleng kepala, Rio pun akhirnya bergumam. Entah ulah apa lagi yang akan ditimbulkan oleh Yo ini, katanya. Hahaha. Tenang saja Paman. Aku berusaha untuk melepaskan bayang-bayang Yo William yang sangat berkuasa. Jika ada yang tahu bahwa Yo William sedang melanjutkan studinya di Kota Batu ini, maka seluruh jajaran Tower Soul Propier akan gempar. Mana enak dikawal kemanapun aku pergi. Lagi pula, aku lebih suka memberi kejutan daripada terkejut. Hahaha, kata Yo terpingkal-pingkal sendiri dengan ucapannya tadi. Paman, perasaanku jadi tidak enak, kata Namora. Rio lalu mengernyitkan dahinya ketika mendengar ucapan dari Namora ini. Sorot matanya jelas ingin meminta penjelasan dari keponakannya itu. Yo ini adalah orang yang tidak suka diganggu. Di Globes University saja, dia membuat keluarga terkaya di kota itu bangkrut hanya dalam waktu 5 menit, kata Namora sambil menunjukkan 5 jarinya kepada Rio. Oh ya, beneran, Paman. Nama keluarga itu adalah Clifford. Hanya butuh waktu 5 menit saja keluarga itu selesai. Dan yang paling sadisnya, dia segera mengajakku kabur setelah itu, kata Namora mengadukan. Yo, jika kau tidak suka diganggu, maka jangan berpenampilan seperti itu. Nanti entah siapa lagi yang kau buat bangkrut, tegur Rio kepada atasan abangnya itu. Paman tenang saja. Ini adalah bagian dari rencana. Ada 18 bulan lagi, Paman. Apa maksud dari 18 bulanmu itu? Tanya Rio. Paman ingin tahu kan kapan invasi dari Hong Kong itu? Tebakanku, 18 bulan lagi. Tunggu. 18 bulan lagi. Apakah itu? Marven. Jawab Yo memotong perkataan dari Rio. Paman tahu sekarang. Baiklah. Asalkan, kau jangan membuat ulah. Oh ya Yo. Apakah kau akan tinggal di sini? Tanya Rio. Tidak, Paman. Aku akan menyewa rumah, atau kondominium, atau apalah. Tinggal di bawah jembatan juga aku bisa, jawab Yo sambil menul hidungnya. Yo. Jika di bawah jembatan, aku mohon kepadamu untuk tidak mengajakku.
kata Namora yang mendadak mulas di perutnya. Hahaha, kau takut? Malang bagimu karena aku tidak, ujar Yo sengaja menakut-nakuti Namora. Wajah Namora benar-benar jelek saat ini. Persis seperti wajah orang yang ingin buang air besar sekaligus kecil. Aku tahu kau sangat terkenal di sini. Makanya aku menginginkan agar kau berpura-pura tidak mengenaliku. Tepatnya, kita berpura-pura tidak saling kenal. Apapun yang terjadi kepadaku, kau jangan ikut campur apalagi membela. Oke, kata Yo sambil tersenyum jahat. Baiklah, Ketua, jawab Namora sambil membungkuk hormat. Kata-kata sialan itu lagi, kata Yo sembari menyalami tangan Rio kemudian berpamitan untuk berangkat ke kampus barunya. Bersambung. Episode sebelumnya, Universitas Kota Batu. Episode berikutnya, Yo dan Vespa bututnya. Yo William, Yo dan Vespa bututnya. Guys, sepertinya kampus kita akan kedatangan mahasiswa baru. Oh ya, kalau aku boleh tahu, siapa ya kira-kira? Tanya salah satu mahasiswi merasa penasaran. Menurut yang aku dengar, kampus kita akan kedatangan 2 orang mahasiswa baru. Mahasiswa yang pertama aku rasa kalian pasti sudah tidak asing lagi. Siapa sih? Ayo dong jangan bikin kita penasaran. Pinta mereka tidak sabaran. Namora. Hah? Di tampan dingin itu. Tunggu. Bukankah Namora kabarnya melanjutkan kuliahnya di luar negeri? Lah kok? Mungkin dia tidak betah di sana. Maklumlah. Namora kan anak orang kaya. Kapan saja dia mau pindah, ya pindah aja. Lagi pula, apa kalian tidak senang dengan kehadiran Namora di sini? Kalau aku sih jujur saja, bahwa aku sangat tertarik sekaligus penasaran dengan Namora si dingin itu. Kau suka sama orang yang salah. Seharusnya kau melihat siapa kita dan siapa Namora itu. Dia tidak akan melihat ke arah kita. Bahkan dengan sebelah mata sekalipun. Levelnya udah beda. Kata seorang gadis yang sebenarnya cukup cantik. Tapi aku percaya. Mana mungkin ada yang tidak tertarik denganku. Buktinya, anak-anak J7 rata-rata tertarik denganku. Mira. Bicara tentang anak-anak J7, sepertinya mereka akan mendapat saingan nih dengan masuknya Namora ke sini. Tapi, aku dengar bahwa mereka telah kehilangan salah satu dari mereka. Kabarnya, telah terjadi bentrok antara geng mereka dengan geng motor yang mengakibatkan si Jul tewas. Hanya saja, mereka merahasiakannya dan mencoba menutupinya. Apa kalian tidak lihat wajah mereka kini seperti dirundung kesedihan? J7 sebenarnya sangat baik. Hanya kita saja yang merasa minder dengan mereka. Selama ada mereka, barulah kampus kita ini disegani oleh mahasiswa dari kampus lain. Andai saja mereka tidak ada, pasti kita akan dibully terus oleh anak-anak dari geng Cobra. Set. Mereka datang. Kalian jangan membahas lagi tentang mereka. Atau, kalian akan menyesal nantinya. Benar saja. Kini dari arah kampus, datang 6 orang pemuda tampan dan tampak sangat trendy melewati para gadis yang sedang ngerumpi tadi. Begitu ke-6 pemuda itu melewati mereka, para gadis tampak sangat histeris dan mulai memasang angan-angan semoga saja salah satu dari ke-6 pemuda itu ada yang melirik ke arah mereka. Namun, angan-angan mereka tetaplah sekedar angan-angan belaka. Karena,
Tidak satupun dari keenam pemuda itu yang melirik ke arah mereka. Di kantin kampus, tampak 6 pemuda yang berwajah lesu tersebut duduk mengelilingi meja. Setelah makanan yang mereka pesan datang, tidak seorang pun dari mereka yang memakan makanan tersebut. Mereka hanya diam saja menatapi kepulan asap pada makanan yang masih panas tersebut. Lama juga mereka terdiam seperti itu sampai salah satu dari mereka membuka suara. "Ayo dimakan. Mau sampai kapan kita bersedih terus seperti ini?" Kepergian Jul memang sangat menyedihkan. Tapi, walau bagaimanapun, kita harus tetap melanjutkan hidup kita. "Jeremy, kau saja yang makan. Aku sama sekali tidak tertarik," kata seorang pemuda kepada pemuda yang berbicara tadi. "Jais, jika tidak makan, lalu untuk apa kau memesan makanan ini?" Mubazir tahu. Kini, kita hanya tinggal berenam. Kita harus bisa merekrut satu orang lagi berinisial J untuk menggantikan posisi Jul yang kosong. Maksudku, bukan berarti kita harus melupakan dirinya yang telah tiada. Bagaimanapun, Jul adalah salah satu pentolan di geng kita. Hanya saja, jika kita tidak move on, dan terus terkungkung dalam kesedihan, maka dendam kematian Jul tidak akan bisa terbalaskan. Huff, kau benar, Jericho. Hanya saja, sampai saat ini aku masih belum menemukan seseorang yang pas. Yang memiliki hati yang sangat kering seperti Jul. Yang pemberani. Yang memiliki visi dan misi yang benar-benar bisa diterima oleh semua anak-anak. Untuk sementara, kita lupakan saja dulu soal balas dendam. Aku telah meminta kepada kakakku untuk menyelidiki orang-orang geng Cobra. Mereka bukan makanan kita. Ada sebuah kekuatan di belakang mereka. Mereka ini juga adalah mahasiswa yang memiliki begitu besar pengaruh di Universitas Teladan. Sangat sulit untuk mengusik mereka ketika ini. Tapi kalian tenang saja. Aku mendengar bahwa Namora akan menjadi bagian dari kampus ini. Kita lihat saja apa yang bisa dia berikan kepada universitas ini. Baru saja mereka menceritakan orang yang bernama Namora tadi, kini dari arah gerbang kampus tampak sebuah sepeda motor Yamaha R1 menderu memasuki pelataran kampus lalu berhenti di area parkir khusus untuk sepeda motor. Dari sepeda motor tersebut, kini tampak seorang pemuda berwajah dingin dan angker berdiri sembari membuka helmet miliknya, dan dengan acuh menggantungkan helm tersebut di bagian samping motor miliknya. Bisik-bisik pun terjadi di antara para mahasiswa dan mahasiswi yang menyaksikan langsung pemuda yang baru saja memarkir kendaraan roda 2 tersebut. "Lihat itu, Mira. Wah, tambah lama semakin menggemaskan saja," kata seorang gadis sambil mendekap kedua tangannya di depan dada. Memang Namora ini bisa dikatakan mahasiswa baru di kampus Kota Batu ini. Namun, sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi di sini adalah sahabatnya ketika di sekolah menengah atas dulu. Bahkan, Namora ini antara pemuda yang sangat disegani. Bukan hanya karena ayahnya adalah seorang pengusaha kaya dan pamannya adalah seorang pegawai kepolisian, lebih dari itu, Namora ini adalah orang yang berhati dingin. Jika dia katakan hajar, maka hajar. Jika dia katakan pukul, maka sebelum perkataan pukul tersebut selesai, tinjunya sudah maju duluan. Itulah yang membuat dirinya menjadi pemuda yang cukup diperhitungkan. Tidak ada yang berani mencari gara-gara dengan pemuda yang tidak pernah tersenyum itu.
Pernah satu ketika dulu sekolah mengadakan turnamen pencak silat antar sekolah SMA sekabupaten. Ketika itu Namora adalah peserta yang tidak diunggulkan. Tapi apa yang terjadi? Lawannya dibuat babak belur sampai makan pun harus bubur. Dan sekolah mereka menjadi pemenang dalam turnamen tersebut. Setelah memperhatikan ke sekelilingnya, Namora pun akhirnya melangkah meninggalkan area parkir tersebut dengan maksud untuk langsung menemui Presiden Persatuan Seluruh Mahasiswa di Kota Batu ini. Namun, belum lagi dia jauh melangkah, seseorang di kejauhan tampak sedang terengah-engah mendorong sepeda motor Vespa miliknya yang mungkin mogok di tengah jalan. Dan setelah diperhatikan, ternyata orang itu adalah Yo William. Sambil menggelengkan kepalanya, Namora pun meninggalkan area parkir itu tanpa mempedulikan Yo William yang saat itu tampak sangat kelelahan. Bayangkan saja sepeda motor Vespa itu tidak ringan. Dan itu mungkin dia dorong bahkan dari luar kampus. Ketika sampai di area parkir, Yo tidak langsung berjalan menuju ke kelas atau kantin. Dia malah terduduk menjelepok di dekat tempat berbentuk halte dengan nafas terengah-engah. Bisik-bisik kembali terjadi di antara mahasiswa dan mahasiswi yang melihat kejadian itu. Apakah dia itu mahasiswa baru di kampus kita ini? Jika tidak, maka siapa lagi? Coba kau lihat penampilan anak baru itu. Masya Allah sekali. Hahaha. Tadinya aku berpikir bahwa anak baru itu akan datang dengan mobil sport. Nyatanya, jauh panggang dari api. Ya sudahlah. Ayo kita pergi. Saya kecewa, pemirsa. Kata gadis itu dengan diikuti oleh gelak tawa dari yang lainnya. Bersambung. Episode sebelumnya, Yo berpenampilan cupu. Episode berikutnya, kena bully. Yo William, kena bully. Penyakit tidak datang, malah diundang. Oh Tuhanku yang Maha Agung. Hamba mohon lindungilah kampus Kota Batu ini dari Yo setan yang terkorenslet. Doa Namora dalam hati. Aku heran. Boleh saja menjadi cupu untuk menutupi identitasnya. Tapi itu menurutku terlalu niat. Entah bencana apa lagi ini. Semoga aku tidak terseret. Tapi kan dia menyuruhku untuk berpura-pura tidak kenal. Ya sudah. Anggap aja aku lagi amnesia. Lupa ingatan. Kata Namora lagi lalu bergegas kabur dari tempat itu. Awas kau ya Namora. Ku siksa kau. Kata Yo dalam hati karena tadi dia sempat melirik ke arah Namora yang keburu ngacir. Sambil menepuk-nepuk bagian belakang celananya dan menaikkan pinggang celana tersebut sampai nyaris ke ulu hati, Yo pun melangkah acuh. Dia sama sekali tidak memperdulikan tatapan najis dari orang-orang yang melihat ke arahnya. Baginya, dia harus memperkenalkan diri dengan segera. Semoga saja dia tidak melalui ospek yang sama sekali akan membuatnya mati berdiri. Namun, yang namanya mahasiswa baru, itu adalah hal yang harus dia lalui dengan tabah. Dari kantin, anggota J7 yang kini tinggal berenam saja hanya memperhatikan ke arah anak baru tersebut sambil geleng-geleng kepala. Sesekali terdengar hembusan nafas berat dari tiap orang. Bagaimana, Jais? Ternyata apa yang kita harapkan benar-benar tidak kesampaian. Bodoh amatlah. Ayo masuk. Aku malas membahas orang baru itu. Jawab salah satu dari keenam pemuda yang bernama Jais itu. Tapi namanya Yoloh. Pas sama kita.
Jika dia bergabung dengan kita, lengkap sudah anggota kita menjadi J7. Ngaco lu. Udah ah. Ayo kita ke kelas. Nanti telat lagi. Oke. Mereka berenam pun segera berlalu meninggalkan kantin tempat mereka selalu berkumpul. Di kelas, kehadiran Yo kini jadi bahan tertawaan bagi setiap mahasiswa. Yo yang ketika itu memperkenalkan diri mendadak dapat sorakan dari banyak orang. Bisa dikatakan bahwa kini di ruangan kelas tersebut hampir semuanya menyoraki pemuda cupu itu membuat dosen sampai menegur mereka, barulah mereka semua diam. Yo kini yang benar-benar berakting layaknya seperti orang cupu benaran dengan salah tingkah melangkah menuju kursi yang kosong. Gubrak. Hahaha. Ketika Yo berjalan menuju ke arah kursi kosong tersebut, salah seorang yang dia lewati menjulurkan kakinya menghalangi langkah Yo. Yo tahu dan bisa saja menghindari. Namun, lagi-lagi dia berpura-pura bego hingga akhirnya kakinya tersandung dan jatuh hampir tertelungkup di lantai. Gelak tawa dari mereka pun pecah juga melihat kejadian itu. Sambil mengusap-usap telapak tangannya yang tidak sakit, Yo pun akhirnya kembali berjalan dan segera duduk di kursi kosong tersebut sambil membetulkan letak kacamatanya yang tebal dan bulat itu. Kau lihat itu, Mira? Betapa lugunya dia. Aku akan mengganggu anak baru itu nanti. Jangan begitu, Dewi. Apa yang bisa kau harapkan dari mahasiswa cupu dan culun itu? Tanya Mira. Hanya sekedar iseng. Kau ini. Tapi ya sudah. Daripada tidak ada kerjaan. Hahaha. Mereka kembali tertawa begitu menatap ke arah Yo yang tampak fokus mendengarkan materi yang diberikan oleh dosen. Ini karena, sebagai mahasiswa baru, dia harus mengikuti 2 kelas sekaligus pagi dan sore untuk mengejar ketertinggalannya. Untung baru 1 bulan. Jika 5 bulan, mati aku jika harus mengulang semuanya dari awal lagi, kata Yo dalam hati. Sedikitpun dia tidak memperdulikan tatapan menghina dan mengejek dari mahasiswa lainnya. Baginya, jika dia mau, mereka semua bisa dia bikin terbelalak. Tapi apalah artinya? Kelas yang diikuti oleh Yo pun akhirnya selesai juga. Kini semua mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan manajemen tersebut bisa menarik nafas lega. Bagi Yo, walaupun itu bukanlah hal sulit, namun karena semuanya serba baru, ditambah lagi dengan sambutan orang-orang terhadap dirinya, sedikit banyaknya membuat proses pembelajarannya agak terganggu juga. Kini, dengan wajah kusut, Yo pun berjalan menuju ke kantin kampus untuk sekedar mencari minuman yang segar. Mungkin dia sedikit mengalami dehidrasi. Baru saja dia mencapai pelataran kampus, kini dia sudah ditunggu oleh kakak-kakak senior di kampus tersebut. Yo tahu apa arti dari semua ini. Ini tidak lain adalah salam perkenalan pertama yang tidak mengenakan baginya. Hai Yo. Namamu Yo kan? Tanya Mira kepada Yo. Yo hanya mengangguk saja sambil memeluk beberapa buku di dadanya. Singkirkan dulu buku sialanmu ini. Sekarang, kau harus mentraktir kami di kantin. Tidak boleh menolak. Atau kau lihat di sana itu. Kami akan merantai Vespa butut milikmu itu agar kau tidak bisa pulang. Ancam Mira lagi. Setengah mati Yo berusaha agar wajahnya terlihat ketakutan. Dan itu berhasil. Jangan. Jangan kalian apa-apakan motor kesayanganku itu. Saya bersedia mentraktir kalian. Kata Yo dengan gestur ketakutan. Hahaha.
Ternyata kau baik juga. Baiklah. Tapi jangan kira bahwa hanya kami saja. Lihat di sana itu. Kata Dewi menunjukkan ke arah beberapa bangku panjang. Hai. Kata mereka melambaikan tangan mereka ke arah Yo. Sebegitu ramainya. Tanya Yo sambil menelan ludahnya. Jakunnya kini turun naik membayangkan sebegitu ramainya yang harus dia traktir. Mengapa? Kau takut? Jika begitu baiklah. Kami akan mengikat motor busukmu itu. Ayo teman-teman. Ajak Mira. Jangan lakukan itu. Saya akan mentraktir kalian semua. Nah, begitu dong. Ayo teman-teman kita makan sepuasnya. Mumpung ada yang bayar. Mereka kini berlari menyerbu kantin dan saling dorong agar mendapat tempat duduk. Yo benar-benar dikerjai kali ini. Biasanya dia yang mengerjai orang lain. Tapi kini dia sepertinya mendapat karma instan. Bukannya tidak mampu. Tapi, dia merasa seperti benar-benar dikerjai. Dan hal ini sungguh sesuatu yang sangat tidak dia suka. Sambil mengelus dada, Yo pun melangkahkan kakinya juga ke arah mereka dan berdiri memandangi mereka yang saat ini sedang makan dengan lahap. Hei anak baru. Sini duduk. Tegur seorang pemuda yang sebaya dengannya. Yo memalingkan wajahnya lalu dengan malu-malu dia pun melangkah mendekati meja orang yang memanggilnya tadi. Terima kasih bro. Oh ya. Apakah Anda tidak malu duduk satu meja dengan saya? Tanya Yo. Hahaha. Santai aja Yo. Oh ya. Anda sudah tahu nama saya. Tapi maaf nih. Apakah saya boleh tahu nama Anda? Tanya Yo ragu-ragu. Boleh. Aku adalah seniormu di sini. Namaku adalah Jericho. Orang-orang mengenaliku di sini sebagai salah satu dari pentolan J7. Kau boleh memanggilku dengan nama itu. Oh, maaf Kak. Ternyata Anda ini adalah senior saya, kata Yo menjadi tidak enak. Hahaha. Kau terlalu kaku. Aku tidak sama dengan mereka yang suka membuli anak baru. Bagiku, selagi aku tidak diusik, maka aku akan santai, kata Jericho sembari tertawa. Tapi Kak, J7 itu apa? Tanya Yo yang memang benar-benar tidak tahu. Kapan-kapan kau akan tahu sendiri. Iada aku cabut dulu. Kau jangan terlalu memberi hati kepada mereka semua. Ingat itu. Kata Jericho memberikan peringatan kepada Yo untuk tidak terlalu memberi hati kepada mereka. Bersambung. Episode sebelumnya. Yo dan Vespa bututnya. Episode berikutnya. Yo menggadaikan handphonenya. Terpopuler. Komen. Yo William. Yo menggadaikan handphonenya. Saat ini, Yo yang baru saja ditinggalkan sendirian di kursinya yang tadi bersama dengan Jericho, mulai bangkit berdiri dan segera menuju ke kasir untuk membayar seluruh makanan yang mereka makan di kantin tersebut. Berapa semuanya, Kak? Tanya Yo. Total semuanya adalah 5.400.000. Jawab sang kasir. Apakah di sini menerima kartu kredit? Iya. Di sini menerima kartu kredit, jawab sang kasir lagi. Yo segera memberikan kartu kredit Black Gold miliknya. Maaf Dik. Kartumu ini tidak bisa digunakan, kata sang kasir sambil menyerahkan kembali kartu kredit tersebut ke tangan Yo. Waduh. Mati aku. Aku lupa bahwa batas terkecil dalam setiap transaksi adalah $30.000, kata Yo dalam hati.
Dia lalu celingukan dan mulai khawatir bahwa dia akan mendapatkan masalah lagi. Hai anak baru. Kami sudah selesai. Sekarang, kau harus membayar semuanya, kata Dewi dan Mira. Kedua gadis itu menepuk pundak Yo yang saat ini tampak kebingungan lalu berlalu pergi. Lalu bagaimana ini Dik? Tanya penjaga kasir tersebut. Kak, kartu kreditku bermasalah. Bisakah saya membayarnya besok saja? Sebagai jaminan, saya akan meninggalkan ponsel saya di sini. Bagaimana? Tanya Yo memelas. Oh, begitu ya. Coba sini kakak lihat ponselmu. Apakah cukup untuk dijadikan agunan? Ini kak, kata Yo sambil menyerahkan ponselnya. Baiklah. Kau boleh mengambil handphonemu besok setelah membawa uangnya, kata sang penjaga kasir sambil menggeleng kepala. Malu benar hati Yo ketika itu. Bagaimana bisa dia meninggalkan kartu BCA miliknya dan membawa black gold tersebut? Untung saja ponselnya bisa dijadikan jaminan. Dengan perasaan tak menentu, Yo pun meninggalkan kantin tersebut. Entah karena pikirannya lagi kacau atau apalah itu, sampai-sampai dia tidak sadar telah menabrak seorang gadis yang sebaya dengannya. Bro, maafkan saya Nona, kata Yo dengan perasaan bersalah. Namun ketika dia memperhatikan ke arah gadis itu, Yo pun langsung terkejut. Tiara. Spontan kata-kata itu meluncur dari mulut Yo. Gadis yang disebut oleh Yo dengan nama Tiara tadi langsung mendongakkan kepalanya. Kaukah itu Yo? Tanya Tiara yang tidak kalah kagetnya. Set. Kenapa Yo? Ceritanya panjang. Apa kau lapar? Jika kau lapar, kau makanlah dulu. Aku tidak punya uang saat ini. Aku akan menunggumu di taman, kata Yo lalu segera hendak meninggalkan gadis itu. Laparku hilang setelah melihat wajahmu, jawab Tiara seperti orang yang sedang merajuk. Kau belum memaafkan aku, Tiara. Tidak mengapa. Aku tidak memaksa. Tapi aku tidak salah. Dan aku tidak akan meminta maaf. Kau jahat. Mengapa kau meninggalkan rumahku begitu cepat? Aku mencarimu setelah itu kemana-mana. Dan kau harus meminta maaf untuk itu, desak Tiara sambil mengacungkan telunjuknya. Baiklah. Wahai cintaku, sayangku, kekasihku, pujaan ginjalku, aku meminta maaf atas kesalahanku yang itu tuh, kata Yo sambil bertekuk sebelah kaki. Adegan ini persis seperti di dalam drama saja. Dan memang seperti itulah yang diinginkan oleh Tiara. Hahaha. Apaan sih? Pujaan hatilah. Masa iya pujaan ginjal? Pujaan hati sudah biasa. Sesekali pujaan ginjal lah. Bila perlu, pujaan dengkul sekalian, kata Yo. Sejenak sifat aslinya keluar. Lalu dia pun menyadari dan kembali bersikap culun. Yo, aku mau bertanya. Untuk apa kau berpenampilan seperti ini? Jika kau tadi tidak menyebut namaku, pasti aku tidak akan mengenalimu. Apa iya kau tidak mengenaliku? Berarti aku tidak ada di dalam hatimu, balas Yo dengan wajah dibuat sedemikian sedih. Bukan begitu. Justru aku yang tidak ada di dalam hatimu. Kau belum menjawab pertanyaanku, desak Tiara. Oh, tentang penampilanku yang seperti ini ya. Rasanya aku tidak perlu lagi menjelaskan kepadamu.
Kau sudah lebih dari cukup mengetahui tentang aku. Hanya kau saja yang masih berani kepadaku ketika mengetahui siapa aku yang sebenarnya. Selain kamu, orang lain akan merasa sungkan ketika mengetahui identitasku. Siapa yang tidak kenal Tower Sol Propier? Dan itu adalah milikku secara pribadi. Lalu, apa kau pikir akan ada yang tulus berteman denganku? Hahaha. Paling hanya cari muka, kata Yo beralasan. Padahal, jauh dari itu tujuannya berpenampilan seperti itu. Begitukah? Lalu, apa hebatnya Yo William itu? Sama sekali tidak ada hebatnya. Kau, iya sudahlah. Aku memang tidak ada hebatnya di matamu. Kini, giliran Yo pula yang merajuk. Dia segera menjauhi Tiara lalu duduk bersandar di bangku batu yang berada di taman kampus tersebut. Tiara cekikikan melihat tingkah Yo yang persis seperti anak kecil itu. Kalau kau merajuk, persis seperti kakek-kakek jompo yang minta kawin lagi. Ledek Tiara yang tidak kuasa menahan tawanya. Saat itu, Yo yang ingin membalas ejekan Tiara mengurungkan niatnya ketika dari arah gerbang kampus berdatangan puluhan kendaraan roda 2 dan sengaja memainkan gas mengelilingi pelataran kampus tersebut. Geng Cobra, gumam Tiara dengan wajah ketakutan. Siapa mereka, Tiara? Tanya Yo sambil menyipitkan matanya. Mereka adalah anak-anak teladan tunas bangsa. Mereka bermusuhan dengan anak-anak J7. Beberapa hari yang lalu terjadi bentrok antara mereka yang menyebabkan salah satu dari anggota J7 meninggal akibat pendarahan pada otaknya. Kini sepertinya mereka ingin mencari gara-gara lagi, kata Tiara berbisik di dekat telinga Yo. Biarkan saja. Bukan urusan kita. Lagi pula, aku tidak mengenal siapa anak-anak J7 itu. Bagiku, jangan ganggu gadisku. Itu sudah cukup. Kata Yo kembali bersandar. Kau sudah memiliki gadis yang lain ya? Tanya Tiara melotot. Tidak. Sumpah tidak. Gadisku itu adalah gadis yang berada di sampingku saat ini, kata Yo sambil menggenggam tangan gadis itu. Apaan sih? Kata Tiara tertunduk malu-malu. Wajahnya kini bersemu merah. Dia ingin menarik tangannya dari genggaman tangan Yo. Tapi entah mengapa dia tidak bisa melakukannya. Lihat di sana itu Yo. Tunjuk Tiara yang melihat bahwa saat ini anak-anak J7 telah keluar dan saling berhadap-hadapan dengan anggota geng Cobra. Jericho. Oh iya. Aku ingat sekarang. Tadi dia mengatakan bahwa dirinya adalah salah satu dari anggota J7. Apakah akan terjadi perkelahian? Pikir Yo dalam hati. Tiara. Kau adalah kakak seniorku di sini. Apa kau kenal siapa-siapa saja anak-anak J7 itu? Tanya Yo. Kenal. Semenjak kematian Jul, kini J7 jadi 6 orang. Walaupun sebenarnya mereka memiliki orang-orang yang selalu berada di belakang mereka. Kematian Jul meninggalkan ruangan kosong dan kepemimpinan J7 telah dipegang oleh Jericho. Kau lihat yang paling depan itu adalah Jericho. Di samping kirinya adalah Jais, lalu James. Sedangkan di samping kanannya adalah Junet, Jufran dan Julio, kata Tiara menjelaskan. Ya sudah. Perhatikan saja apa yang akan mereka lakukan. Aku terlalu lelah dengan hal tahi burung seperti itu, kata Yo lalu enak saja dia tiduran di pangkuan gadis itu. Bersambung. Episode sebelumnya, kena bully.
Episode berikutnya. Hadiah kuah bakso dari Yo. Yo William. Hadiah kuah bakso dari Yo. Saat ini, Jericho yang telah berdiri bersama dengan kelima temannya tampak sama sekali tidak bergeming ketika salah satu dari penunggang sepeda motor tersebut kini mulai turun dari motornya. Sambil menyemburkan anak korek api yang berada di jepitan bibirnya ke arah wajah Jericho, pemuda itu pun kini tersenyum penuh ejekan kepada keenam pemuda yang sejak tadi berdiri menghalangi mereka. Cek cek cek. Belum kapok juga ternyata kalian ini. Hahaha. Kata pemuda itu sambil mendecakkan lidahnya. Mau apa kau datang ke kampus kami ini, Dani? Apa bentrokan kemarin belum cukup? Jika kau ingin tawuran lagi, jangan di sini. Kau boleh menentukan tempatnya dan kami akan datang. Bentak Jericho karena emosinya sudah tersulut akibat semburan anak korek api bercampur air yang berbau tidak sedap tadi di wajahnya. Hahaha. Masih bernyali. Ternyata kau masih punya nyali. Mantap brother. Aku suka dengan semangat juangmu. Tapi kau harus ingat. Kali ini lawanmu adalah geng Cobra. Bukan anak-anak Cosmo. Aku menginginkan nyawamu setelah aku berhasil menarik nyawa Jul dengan paksa. Ujar pemuda bernama Dani tadi dengan senyum mengejek. Kau, apa, mau berkelahi di sini? Ayolah. Nih serang aja kalau kau memang punya nyali. Setan kau. Buk, Ark. Karena tidak bisa lagi mengendalikan emosinya karena nama mendiang sahabatnya dilecehkan, Jericho langsung saja mengirimkan pukulan ke arah wajah Dani hingga hidung pemuda itu kini mengucurkan darah. Bangsat kau! Ayo hajar! Teriak Dani kepada orang-orang yang mengikutinya. Perkelahian antara 6 orang anggota J7 dengan geng Cobra yang berjumlah sekitar 15 orang itu pun pecah. Tadinya mereka mengira akan dengan mudah mengintimidasi anak-anak J7 karena mereka hanya berenam. Namun, dari arah belakang datang seseorang mengendarai sepeda motor Yamaha R1 lalu enak saja menabrak sepeda motor mereka yang terparkir di pelataran kampus tersebut. Dengan tongkat hoki, pemuda yang tidak terlihat wajahnya itu mulai mengamuk dan memukuli mereka tanpa ampun. Beberapa orang tampak menjerit terkena sabetan alat untuk memukul bola hoki tersebut. Buk! Plak, buk, ada au. Setan alas dari mana ini? Pekik salah seorang yang terkena gebukan tongkat hoki tersebut. Hahaha. Lihatlah itu, Tiara. Itu adalah Namora. Kata Yo menunjuk ke arah pemuda berjaket dan memakai helm yang kini tampak seperti kesurupan. Awas di belakangmu. Teriak Jericho kepada penolong mereka. Namun terlambat. Namora kini tersungkur karena dibokong dari belakang menggunakan kayu bulat sepanjang 3 jengkal. Wah, kacau ini. Kau punya uang, Tiara? Tanya Yo. Untuk apa uang? Tanya gadis itu. Kalau ada, sini. Aku mau membeli kuah bakso. Sambil menggelengkan kepalanya tanda tidak mengerti, akhirnya Tiara mengeluarkan juga uang Rp100.000 dan memberikannya kepada Yo. Yo yang menerima uang tersebut lalu segera berlari ke arah kantin dan kembali keluar membawa tong 2 liter yang mengepulkan asap. Tanpa banyak cincong lagi, Yo segera menelungkupkan ember berisi kuah bakso yang telah dia campur dengan sambal itu ke arah pemuda yang bernama Dani tadi. Setelah itu dengan berpura-pura ketakutan,
Yo segera bersembunyi di balik punggung Jericho. Ark, bangsat. Siapa yang berani melakukan ini? Hah? Pekik pemuda itu sambil menggelupur menahan panas sekaligus pedas. Mati aku bang. Kau harus membelaku. Bisik Yo ke telinga Jericho. Kalian akan membayar semua ini. Lihat saja nanti. Ancam mereka lalu segera membantu Dani untuk berdiri dan membonceng pemuda yang telah sekarat itu untuk meninggalkan kampus kota batu tersebut. Yo yang saat ini berpura-pura ketakutan tampak lari terbirit-birit lalu bersembunyi di dekat pohon bunga. Namora yang melihat tingkah Yo ini mendadak kebelet pipis. Kok ada ya manusia yang aktingnya sungguh sempurna seperti Yo ini? Kata Namora dalam hati. Namora pun segera membuang tongkat hoki di tangannya lalu mengendarai sepeda motor miliknya meninggalkan kampus tersebut tanpa sepatah kata pun. Sepeninggalan Namora, para mahasiswa yang mengintip dari kejauhan kejadian perkelahian tadi mulai berkasak-kusuk menceritakan keberanian mahasiswa baru itu yang telah menumpahkan entah air apa namanya itu di atas kepala pentolan geng Cobra tadi. Tidak terkecuali Jericho, Jais, James dan yang lainnya. Mereka juga saat ini mengagumi sekaligus khawatir terhadap keselamatan Yo. Berani juga mahasiswa baru yang cupu itu. Kata Jufran berbisik ke telinga Jericho. Iya, dia mungkin ingin membantu kita. Itu lebih baik daripada mereka yang hanya menonton saja tanpa mau membantu kita. Walaupun dia terlihat culun, jiwa persahabatannya terasa sangat kental. Tapi, aku malah mengkhawatirkan keselamatan anak baru itu, balas Jericho yang merasa khawatir bahwa kedepannya mungkin Yo ini akan menjadi sasaran gangguan dari anak-anak geng Cobra. Lalu menurutmu bagaimana? Tanya Junet. Lihat saja nanti. Tapi jika aku ada, aku akan berusaha membantu anak baru itu, kata Jericho. Mereka lalu membubarkan diri untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Kini, Yo yang tadi berpura-pura ketakutan dan bersembunyi di rerumpunan bunga berjalan pelan menuju sepeda motor Vespa antiknya dan mendorong sepeda butut tersebut keluar meninggalkan kampus tersebut. Heh teman-teman, lihatlah anak baru itu. Dia sungguh sangat menderita sekali. Jika kau ingin membantunya, silahkan. Bukankah dia tadi telah membantu anggota J7 yang digandrungi oleh gadis-gadis di kampus ini? Hahaha. Lain kali aja ye. Aku gak punya waktu untuk membantunya mendorong sepeda motor sekarat itu. Lihat siapa yang berjalan ke arahnya itu. Bukankah itu adalah Tiara? Hahaha. Mahasiswi miskin dan mahasiswa cupu. Sungguh sangat klop. Mereka lalu tertawa cekikikan melihat Tiara yang membantu Yo mendorong sepeda motor Vespa antiknya tersebut. Yo, di mana kau tinggal? Tanya Tiara. Aku menyewa apartemen di Bukit Batu. Kau? Kata Yo balik bertanya. Aku menyewa kamar bersama dengan teman-teman yang lain. Oh gitu. Apakah kau ingin tinggal serumah denganku? Tanya Yo sambil mengedip-ngedipkan matanya. Dasar mesum. Apa kau kira aku ini wanita murahan? Dengan sengit Tiara menjawab tawaran dari Yo tadi. Wanita mahalan itu seperti apa? Tanya Yo bercanda. Sialan. Aku dorong Vespa bututmu ini jika masih tetap mengoceh tak karuan. Jangan. Iya aku akan diam saja, kata Yo ketakutan. Mereka berdua kini telah tiba di salah satu bengkel dan Yo berniat meninggalkan sepeda motornya di tempat itu dan akan menjemputnya besok.
Mereka berdua kini berjalan beriringan meninggalkan bengkel tersebut setelah mengatakan kepada sang montir bahwa dia akan menjemput sepeda motor itu besok. "Tiara, apa rumah kontrakanmu masih jauh?" tanya Yo kepada gadis itu. Dia kasihan juga melihat keringat sudah mulai menetes dari dahi gadis itu. "Masih jauh. Tapi tidak apa. Aku biasa kok jalan kaki," jawab gadis itu. "Minggu depan aku akan membelikanmu sepeda motor. Saat ini kita jalan kaki saja ya. Aku tidak membawa uang tunai. Sedangkan kartu kreditku sama sekali tidak bisa dipakai untuk transaksi rendah," kata Yo merasa bersalah kepada gadisnya itu. Yo melihat ada kertas koran di pinggir jalan. Dia lalu mengambil kertas tersebut lalu melindungi Tiara dari sengatan matahari. "Terima kasih Yo," kata Tiara merasa terharu. "Aku tidak bisa melihat gadisku mengalami kesulitan. Aku akan mengutuki diriku sendiri jika kau mengalami kesusahan saat berada di sampingku." "Biasa ajalah Yo. Aku sudah terbiasa," kata gadis itu menenangkan pemuda yang berada di sampingnya. Mereka berdua kini semakin jauh berjalan. Dan ketika mereka hampir tiba di tikungan yang akan menuju ke rumah kontrakan Tiara, tiba-tiba satu suara membentak mereka dari belakang. "Hei! Itu dia bangsatnya. Kejar dan jangan sampai lolos." Mendengar bentakan itu, Yo segera menoleh ke arah suara tadi. Dan alangkah terkejutnya dia ketika di belakangnya tampak lebih dari 20 unit sepeda motor dengan masing-masing membawa pentungan mengarah ke arahnya. "Lari Tiara," kata Yo. Dia membuang kertas koran yang berada di tangannya lalu segera menarik tangan gadis itu untuk segera kabur. Bersambung. Episode sebelumnya, Yo menggadaikan handphonenya. Episode berikutnya, Yo dan Tiara bersembunyi.